Perhatikan saat Tuhan menunjukkan mujizat. Dia mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan. Kita sebaiknya melakukan hal ini, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendakinya Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Setelah itu Tuhan Yesus mulai memecahkan roti, memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu memberi instruksi, sekarang bagikan. Murid-murid mungkin heran, memang tidak tertulis tentang cara makanan itu berlipat ganda. Tetapi kita percaya itu seperti kejadian di rumah janda Syafaat, yaitu diambil dan tetap ada. Jadi roti dan ikan dibelah, tetapi tetap utuh sehingga tidak habis. Dalam kisah ini ada sesuatu yang menarik. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Mereka membagi, memberi, dan menabur. Setelah itu mereka mengalami berkat 100 kali lipat. Begitu juga dengan kita. Kalau kita adalah murid Tuhan Yesus, kita akan melakukan seperti kemauannya. Membagi, memberi, dan menabur. Tuhan berkata, tabur yang baik, bukan yang jelek. Engkau pasti akan menuai. Apa yang Anda tabur jauh lebih kecil daripada yang dituai. Anda akan menuai berlipat ganda. Bahkan Tuhan Yesus akan memberi berkat mujizat. Ishak tidak menabur di sembarang tempat. Ishak berada di tengah-tengah kelaparan, seperti yang negara kita alami. Ia tidak boleh ke Mesir. Tetapi Tuhan akan menunjukkan tempat tinggalnya sebagai orang asing. Ini adalah bagian Tuhan. Bagian Ishak adalah menabur di tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Maka ia menuai berkat berlipat ganda. Kalau kita memberi, kita akan menerima. Itu hukum tabur tuai. Tetapi kita harus tahu dengan pasti mana yang menghasilkan berkat 100 kali lipat. Saya mau memberitahu Anda tempat tersebut. Saya tidak bermaksud mempromosikan proyek Sentul City Convention Center. Tetapi Tuhan dengan jelas memerintahkannya. Lihat jaringan doa nasional atau JDN. Itu ada karena mujizat. Berdiri karena salah satu visi Bapak Imam Santoso. Tuhan membawa dia ke Turki, yang dulu adalah negara Kristen. Tetapi sekarang tidak lagi. Tuhan berkata kepadanya, kau pasti tidak mau Indonesia mengalami seperti ini. Ia menjawab, oh tidak Tuhan. Lalu Tuhan berkata, hanya satu jalan, yaitu gereja-gerejaku di Indonesia tetap berdoa bersama-sama. Cuman itu sekarang. Yang memfasilitasi gereja-gereja di Indonesia untuk berdoa adalah JDN. Jadi sudah pasti berkat mujizat terjadi. Tuhan juga memberi Yayasan Kasih Peduli Masyarakat Indonesia atau YKPMI. Yayasan ini sudah menerima sumbangan dari luar negeri, kurang lebih 600 miliar. Belum termasuk sumbangan dalam negeri. Yayasan ini memberi beras kepada ratusan kepala keluarga di Nias. Masing-masing 10 kilo per bulan. Kita juga sedang mengumpulkan dana untuk memperbaiki 1.600 gereja yang rusak. Kita akan memberikan sumbangan 10 juta per gereja. Tuhan pasti menyediakan mujizat berkat. Saya sudah berbicara kepada para pemimpin di Indonesia bahwa kita akan menyatakan kasih Tuhan kepada masyarakat bangsa ini. Sebentar lagi kita akan mulai dengan program bazar murah karena mereka sedang mengalami goncangan. Tsunami ekonomi sedang melanda seluruh Indonesia. Anak-anak Tuhan merespon hal ini. Kita akan memberi dan menabur semampu kita. Melalui semua ini mereka akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu baik. Terbukti melalui anak-anaknya, yaitu Anda dan saya. Yang keempat, orang banyak yang menerima berkat. Jumlah orang yang menerima makan kira-kira sebanyak 5.000 orang. Peristiwa ini tercatat di dalam 4 kitab. Tidak tertulis kata-kata. Mereka menunggu pembagian roti dan ikan dengan mengomel atau menggerutu. Tetapi semua orang duduk bersukacita dan tenang menunggu giliran. Jangan mengomel dan menggerutu. Tunggu waktu Tuhan. Mereka berjumlah 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak. Tetapi mereka bisa menunggu dengan sabar. Mungkin yang membaginya hanya 12 orang. Jadi ada yang harus menunggu 1 sampai 2 jam baru mendapat makanan. Akhirnya semua bisa makan sepuas-puasnya, bahkan masih tersisa. Kita yang mengikuti tuntunan Tuhan akan menerima mujizat. Saat menunggu, jangan mengeluh. Terus pandang Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, Engkau telah berjanji, Engkau pasti menepatinya. Musim mujizat masih berlaku. Markus 16 ayat 15-20 berbunyi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan menubuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ayat di atas menyatakan bahwa orang percaya harus memberitakan Injil kepada semua orang. Ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan, menerima bahasa baru, memegang ular, dan sekalipun meminum racun maut, tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, lalu orang itu sembuh. Tanda ini membuktikan penyertaan Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini semua orang di seluruh dunia membutuhkan kesembuhan dan mujizat. Apalagi Indonesia yang sedang dilanda krisis multidimensi, bencana alam, kecelakaan lalu lintas, penyakit dan sebagainya. Bangsa kita sedang membutuhkan pemulihan dan mujizat dalam segala bidang kehidupan. Betapa menderitanya orang yang terkena musibah karena membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kalau kita membaca Markus 16 ayat 15-20, mujizat Tuhan nyata melalui orang percaya yang mau pergi memberitakan Injil. Nyatakan dan beritakan Injil Yesus kepada bangsa ini, maka mujizat Tuhan akan terjadi. Pesan Tuhan yang dinyatakan melalui hamba-hamba Tuhan, yaitu hari-hari ini, Tuhan mencurahkan pengurapan kesembuhan dan mujizat healing movement di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Pada perayaan Natal tahun 2006, saya menyampaikan pesan bahwa gereja harus menjadi saksinya, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan waktu penginjilan pasti disertai mujizat. Tuhan menyatakan healing movement yang akan melanda Indonesia. Kami mulai memperkatakan itu. Pada Agustus 2007, Tuhan membuktikan dengan terjadinya begitu banyak mujizat di kota-kota yang saya kunjungi untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Gelombang kesembuhan itu masih terus melanda. Bahkan dalam perayaan Natal bersama, mujizat kesembuhan sungguh-sungguh terjadi. Kita tahu mengalami mujizat berarti terjadi kemenangan. Namun kemenangan tidak akan terjadi tanpa peperangan rohani. Tuhan menyuruh kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Jangan terlalu santai secara rohani. Sebab kita sedang berada dalam season of the war, musim peperangan. Biarlah kita terus mengalami kemenangan dan melihat mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Yesaya 43 ayat 19 berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya Allah, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Apakah kita tahu akan hal ini? Jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara berbicara tentang mujizat. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Kita harus tahu hal itu. Apa yang harus kita lakukan? Setiap kali kebaktian, perkatakan tentang kesembuhan. Sekarang kesembuhan sedang terjadi. Di saat penyembahan, katakan, orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang lumpuh berjalan, orang yang miskin menjadi kaya. Anda pasti melihat orang-orang sembuh. Dampaknya orang yang datang bertambah. Sebab Tuhan sedang bergerak dan bekerja. Tuhan menyembuhkan banyak orang. Kesembuhan itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga jiwa, ekonomi, hubungan dengan Tuhan, pertobatan, dan kesembuhan seluruh aspek kehidupan. Healing movement dalam beberapa kisah di Alkitab. Yang pertama, Daniel. Raja Nebukadnezar mengangkat Daniel sebagai salah seorang yang bijaksana. Ia menjadi pejabat negeri yang sukses. Kemudian orang-orang mencari-cari kesalahannya untuk menjatuhkan dia. Tetapi mereka tidak menemukan kesalahan Daniel. Mereka hanya mendapati kesalahan bahwa ia menyembah Allah lebih daripada raja. Hal ini menjadi dakwaan di hadapan raja. Daniel terus berdoa dan menyembah Allah seperti biasanya. Akibatnya ia dimasukkan ke gua singa. Tetapi ternyata singa tidak menyukai daging Daniel. Mujizat pun terjadi. Akhirnya raja mengeluarkan Daniel dari gua singa. Sebaliknya para pendakwanya dimasukkan ke gua singa dan singa menyukai daging mereka. Setiap mujizat yang terjadi adalah rencana Tuhan. Saat ini mungkin kita sedang divonis masuk gua singa dalam pekerjaan, bisnis atau pelayanan kita. Tetapi mari kita melakukannya seperti Daniel, yaitu terus berdoa dan menyembah Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, tetap bersemangat dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Paulus dan Silas. Mereka dipenjara, bahkan dipasung tanpa kesalahan apapun. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 tertulis, "Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan apa yang terjadi?" Ayat 26 mengatakan, "Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua." Akibatnya tertulis dalam ayat 27 dan 28. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka,
Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi kemudian Paulus berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara tersungkur di depan Paulus dan Silas, lalu bertanya, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ayat 30. Mereka menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 31 dan sampai 33. Mujizat terjadi karena Paulus dan Silas mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Saat ini banyak orang ingin menghentikan gerakan Roh Kudus, tetapi kita harus tetap bertindak seperti Paulus dan Silas. Kita harus terus memuji dan menyembah Dia. Saya percaya gempa bumi akan terjadi dan belenggu-belenggu akan terbuka, sehingga banyak orang datang berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah Elia. Elia menggambarkan gereja Tuhan. Saat kekeringan melanda Israel, Elia juga ikut merasakan kekeringan ini. Tuhan menempatkannya di tepi sungai Kerit. Setiap pagi dan petang, burung gagak diutus oleh Tuhan membawa roti dan daging untuk Elia. Dampak kekeringan begitu panjang adalah sungai Kerit kering. Tuhan mengutus Elia ke rumah seorang janda miskin yang hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-bulinya. Lalu Elia berkata, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." 2 Tawari 17 ayat 13. Pada ayat 15 dan 16 tertulis, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dan tempayannya itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Janda itu mungkin melakukannya dengan berpikir, "Bila aku lakukan dan hal yang dilakukan nabi ini tidak terbukti, aku dan anakku akan mati. Tetapi bila kami tidak melakukannya, kami pun tetap mati." Jadi dia memutuskan untuk melakukan perintah Tuhan melalui nabi ini. Dan mujizat terjadi. Apakah Anda mau melihat mujizat terjadi dalam diri Anda dan bangsa ini? Turutilah perintah Tuhan, sekalipun kedengarannya tidak masuk akal. Mungkin setelah melihat keadaan yang ada, kita bingung, tetapi transformasi pasti terjadi. Tuhan memakai gerejanya, tetapi Tuhan perlu mempunyai sikap seperti janda Safaat, yaitu menaati perintah Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lemah." Tuhan mengingatkan kita untuk menanti dan berharap hanya kepadanya. Kalau kita berharap hanya kepadanya, Dia berjanji akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Bahkan kita membutuhkan kekuatan baru dari Tuhan, karena membuat kita segar di tengah kelemahan, kelelahan, penderitaan, dan cobaan. Sebagai manusia, kita tidak luput dari semua itu. Tetapi kekuatan baru dari Tuhan selalu menyegarkan kita. Orang yang berharap kepada Tuhan akan menerima kemampuan mengatasi persoalan-persoalan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita mampu mengatasi permasalahan. Kita bagaikan raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita diberi kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa letih. Kita terus maju sambil menantikan pertolongan. Kadang-kadang kita terus maju sambil menantikan pertolongan. Kadang-kadang Tuhan tidak memberikan pertolongan dengan instan. Perlu waktu lama. Tetapi kita tahu, semua pemberian Tuhan adalah yang terbaik. Saat menantikan pertolongan Tuhan, kita memperoleh kesanggupan berlari secara rohani, tanpa letih lesu. Lalu kita tahu, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Saat ini Tuhan meminta kita hanya berharap kepadanya. Tuhan berjanji untuk memberkati kita dengan berkat 100 kali lipat. Kita akan mengalami dan menerima berkat itu. Kalau Tuhan berjanji menyembuhkan, kita pasti menerima kesembuhan. Kalau kita mendengar orang-orang berbicara tentang situasi sekarang, mereka akan mengatakan bahwa keadaan semakin buruk. Memang benar bahwa tahun-tahun ini keadaan tidak bertambah baik. Tetapi yang berharap kepadanya akan mendapat kekuatan baru. Kita tidak akan melihat keadaan tahun ini membaik atau memburuk. Tetapi kita tahu pasti bahwa orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru untuk mengatasi semuanya dan menerima mujizat. Kunci penuaian jiwa yang efektif. Pada 4 Juni 2006, Chuck Pierce memberikan gambar anak kunci kepada saya. Beliau pun bernubuat bahwa saya sedang memegang kunci penuaian untuk bangsa. Penuaian akan datang melalui suatu cara yang baru, healing movement.
Saya mendapatkan perkenaan Tuhan untuk masuk ke tempat pemerintahan yang mengajar bangsa ini cara memperoleh perkenaan Tuhan. Tetapi harus menggunakan kunci tersebut dengan bijaksana. Karena sebagian kunci untuk membuka persediaan Tuhan demi masa depan negeri ini. Hal ini merupakan konfirmasi penuaian besar akan terjadi melalui healing movement. Kemudian saya terus berkata-kata dengan iman. Tahun 2006 adalah tahun mujizat. Tahun 2006, healing movement akan terjadi. Pada 8 Agustus 2006, Tuhan menyatakan kepada saya ketika saya di Bandung. Saya hanya berbicara tentang Bartimeus dalam waktu 5 menit. Setelah itu hanya berdoa, mujizat dan menyembah. Pada malam itu Tuhan menyembuhkan banyak orang. Orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang lumpuh berjalan, orang yang sakit tumor dan kanker langsung sembuh. Hasilnya banyak orang percaya dan datang kepada Tuhan. Saya teringat Petrus saat melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Matius 14 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dilihatnya tiupan angin dan badai di sekelilingnya, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Perhatikan perkataan Petrus, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku." Saya ingat 18 tahun lalu ketika Tuhan memberitakan saya merintis jemaat di Singapura. Pada kebaktian perdana banyak orang datang. Namun sesudah itu hanya 15 orang. Saya harus menunggu selama sejam sebelum ibadah mulai. Suatu saat saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya minta tanda kalau ini adalah keinginanmu." Tanda pertama saya minta, saat kebaktian mulai, tempat ini penuh sesak. Tanda kedua, saya tidak menunggu mereka, tapi mereka yang menunggu saya. Ketika kebaktian akan mulai dan saya datang, Tuhan menggenapi kedua tanda itu. Banyak jemaat yang datang. Tempat penuh sesak. Mereka menunggu. Saya langsung masuk ke kamar mandi dan menangis karena terharu dan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Begitu pula saat menyelenggarakan di tempat lain. Saya selalu minta tanda dan mujizat dari Tuhan. Begitu banyak kekurangan saya. Kami hanya bisa praise and worship, pujian dan penyembahan. Sampai hari ini, kita seperti berjalan di atas air. Kita terus berkembang dengan visi Tuhan. Kita seperti anak kecil, polos dan bodoh, yang terus memegang erat visi itu. Seiring waktu berjalan, gereja ini makin dewasa. Saat Petrus berjalan di atas air, ia melihat angin dan gelombang di sekelilingnya. Ia bimbang dan mulai tenggelam. Anda mau melihat mujizat? Kita adalah anggota tubuh Kristus. Ada yang berfungsi sebagai mata, hidung, dan bagian lainnya. Jangan saling menggantikan. Ini tahun mujizat. Tahun multiplikasi terjadi. Jadi jangan biarkan iman goyah karena kita berbeda. Ada suatu cerita ketika Petrus belum menjadi murid. Tuhan Yesus menaiki perahunya dan menyuruh bertolak sedikit jauh dari pantai untuk mengajar. Setelah Yesus mengajar, dia berkata kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Saat itu Petrus menjawab bahwa sudah semalaman mereka bekerja keras menangkap ikan, tetapi tanpa tangkapan. Saat itu hari sudah pagi. Bagaimana bisa menebarkan jala sekali lagi? Tetapi Petrus menurut. Ternyata mereka berhasil menangkap ikan begitu banyak, sampai jala itu hampir koyak. Petrus memanggil teman-temannya yang lain untuk membantu. Kedua perahu itu penuh dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Lalu Petrus tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjadi pejala manusia." Lukas 5 ayat 1-11. Tuhan Yesus memberi gambaran tentang penuaian jiwa yang besar melalui peristiwa penangkapan ikan yang banyak ini. Petrus mengalami hal yang sama sekali lagi ketika Tuhan Yesus bangkit. Dia menemui mereka sedang menjala ikan di pantai Tiberias. Saat itu hari mulai siang. Tuhan Yesus berkata, "Anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka yang tidak mengenali Yesus menjawab, "Tidak ada." Sampai siang itu, mereka belum mendapatkan apa-apa. Lalu Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan." Ketika mereka melakukannya, mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Tetapi jala tidak koyak. Mereka langsung mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan dua hal. Pertama, bukan waktu yang tepat untuk menangkap ikan sebab hari sudah pagi. Kedua, jaraknya hanya 200 hasta dekat pantai. Ini tempat yang dangkal, tidak ada ikan. Tetapi sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Lalu Tuhan Yesus memanggil Petrus dan menyembuhkan jiwanya dengan 3 kali berkata, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan,
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Peristiwa itu berbicara tentang penuaian jiwa yang besar. Kita tahu Petrus satu-satunya di Alkitab yang sekali khotbahnya dapat mempertobatkan 3.000 jiwa sekaligus. Saya percaya kalau hari-hari ini Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa. Anda dan saya harus siap. Tidak ada kesempatan untuk berpikir lagi. Maju terus. Kita tahu di bangsa ini akan terjadi penuaian besar. Healing story, kisah kesembuhan kreatif munculnya pembuluh darah baru ke jantung. Bapak Pendeta Dr. Dani Tumiwa mengalami mujizat kesembuhan dari sakit jantungnya yang hampir merenggut nyawanya. Sungguh tangan Tuhan yang dahsyat menolongnya dan membuat sesuatu yang baru dalam tubuhnya, yaitu pembuluh darah. Pendeta Dr. Dani Tumiwa bersaksi, ketika bangun pagi pada 10 Januari 2004, saya merasakan kurang enak badan. Keringat dingin di sekujur tubuh dan ulu hati agak mual. Saya ke toilet mau muntah, tetapi tidak bisa. Beberapa kali saya mengganti kaos karena keringat dingin terus membasahi badan. Istri saya berpikir saya masuk angin, lalu saya dikerok. Saat anak saya Iona datang, saya dibawa ke UGD. Dokter jaga di sana berkata bahwa saya sakit mah, lalu dia memberi obat mah. Tetapi kok makin tidak enak rasanya. Akhirnya saya langsung dibawa ke dokter jantung. Setelah diperiksa ternyata saya terkena serangan jantung. Saya masuk rawat inap, diinfus dan minum obat. Keesokannya badan saya terasa lebih baik. Saya sempat mandi, saya tidak mau tidur di ranjang, tetapi saya membaca Alkitab di sofa. Begitu dokter datang, ia menegur saya. Akhirnya saya masuk ke ICCU. Istri dan anak saya sempat pulang ke rumah. Sementara yang menjaga saya adalah anak saya Michael dan menantu saya Belle. Pukul 13, saya batuk-batuk dan sesak napas. Saya sempat krisis. Menurut dokter, darah saya berbalik kembali masuk jantung dan mengakibatkan sesak napas. Michael dipanggil ke ruang dokter. Ia menerima pesan bahwa sepertinya sudah tidak ada harapan lagi bagi saya. Michael dan tim dokter sudah berkumpul semua. Dokter membantu saya dengan alat pacu jantung, tetapi keadaan saya tetap memburuk. Dokter Yanto datang, memeriksa dan berkata bahwa saturasi oksigen atau kandungan oksigen dalam darah sudah mencapai 73 dan terus menurun. Padahal ukuran orang normal 93. Lalu Pak Paul datang. Saya melihat hal itu. Saya menangis. Pak Paul memeluk dan mendoakan saya. Kurang lebih 10 menit, rasio oksigen mulai naik perlahan sampai ke 97. Bagian-bagian tubuh yang rusak diperbaiki. Selama 3 hari saya dirawat di ICCU. Setelah itu saya pindah ke rumah sakit Medistra untuk menjalani pemasangan ring. Pada 2007, saya menjalani operasi kedua di rumah sakit Medistra. Sewaktu akan dioperasi, ada satu pembuluh darah terlalu kecil sehingga tidak bisa dipasang ring. Namun dokter bingung karena timbul pembuluh darah baru ke jantung. Ini suatu keajaiban. Tuhan telah memberi pembuluh darah yang baru untuk saya. Dia sudah memberi saya hidup yang baru sampai sekarang. Saya hanya dapat memuji nama Tuhan. Demikian pembacaan bab 1 telah selesai. Nanti saya akan sambung di video berikutnya, yaitu bab 2. Terima kasih, Tuhan memberkati.